Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Fafayul Abdillah Husairi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia, mulai dari era kolonial hingga era modern saat ini. Mari kita mulai. Pendidikan di Indonesia telah melewati banyak perubahan sejak zaman penjajah Belanda. Pada tahun 1854, pemerintahan Belanda mendirikan sekolah untuk calon pegawai, tetapi pendidikan ini hanya untuk kalangan tertentu dan tidak menyebar luas ke masyarakat pribumi. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya sekolah Bumi Putra pada tahun 1914 yang bertujuan untuk penduduk pribumi dan kalangan bawah. Tetapi pembelajaran hanya berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung dengan bahasa Jawa sebagai pengantarnya. Ki Hajar Dewantara atau memiliki nama lain Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton yang mendapatkan kesempatan bersekolah di European School atau ELS untuk anak-anak Eropa. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan ke Stovia, sekolah dokter Bumi Putra, tetapi tidak melanjutkan sekolahnya karena sakit dan pencabutan beasiswa oleh pemerintah Belanda. Meskipun demikian, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam dunia jurnalisme. Ia menjadi wartawan di beberapa surat kabar dan majalah, serta tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu kita mulai dari pra-kemerdekaan pada tahun 1854. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia pribumi menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang sangat minim. Selanjutnya pada 1864 berdirinya sekolah Bumi Putra yang hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Pada abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular, lalu didirikan sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1920, terakhirnya cita-cita baru yang mengusulkan dari pembentukan gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik serta transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1922, tepatnya pada 3 Juli 1922, bereferensi pada cita-cita Ki Hajar Dewantara berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan untuk membebaskan dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Selanjutnya setelah itu kita mengenai pasca kemerdekaan. Perjalanan pendidikan nasional dimulai pada tahun 1947 yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran 1947. Pada kurikulum ini perubahan terjadi karena alasan politis. Kemudian kurikulum 1947 menekankan pada karakter peserta didik dan menambahkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Selanjutnya pada tahun 1952 kurikulum diperbarui dengan menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat. Pada kurikulum 1952 ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi, pembelajaran, serta kompetensi guru. Di antaranya bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus sudah mulai diperkenalkan pada kurikulum ini. Selanjutnya pada tahun 1964 terjadi penyempurnaan lagi dengan fokus pada pengembangan akademik serta tingkat sekolah dasar dan program
Wardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan kesehatan jasmani. Selanjutnya yaitu pada kurikulum 1968 merupakan wujudkan dari orientasi pada pelaksanaan wujud Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Terdapat perubahan tujuan pendidikan yang mendasar pada kurikulum ini, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975 lebih menekan pada pembelajaran yang efektif dan efisien dengan pengenalan suatu pelajaran. Selanjutnya, 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang mana lebih menekankan pada kreatif, keterampilan proses, dan siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditetapkan sebagai subjek belajar. Selanjutnya, pada kurikulum 1994 di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang dengan kebudayaan nasional, serta memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kemudian kurikulum 2004 merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini mendorong pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan kritis, integrasi antar mata pelajaran, penekanan pada pembentukan karakter siswa, mendorong pembelajaran yang aktif, dan pengembangan sikap ilmiah. Selanjutnya, kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai dari reformasi pendidikan kurikulum. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu berbasis kompetensi, menggunakan pendekatan saintifik, mendukung pembelajaran tematik, serta mendorong pendidikan karakter, inklusif, penekanan pada literasi dan numerasi, penggunaan TIK, pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas siswa. Kemudian kurikulum merdeka atau dikenal sebagai KMP bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Pada kurikulum KMP, sekolah menjadi lebih fleksibel dan dalam pembuatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, menekankan pada pendidikan karakter dan soft skill, menekankan pada teknologi dan digitalisasi, pembelajaran kontekstual. Hingga saat ini perkembangan dan penyempurnaan kurikulum nasional masih terus berlanjut dengan tujuan peningkatan kualitas, pemerataan, dan relevansi dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. Oke, itu tadi merupakan perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari era kolonial, era modern, hingga era saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, harus tetap bersemangat untuk terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia tercinta ini. Saya, Rafael Abdillah Husairi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Dadah.